Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deastri dengan NIM P3E125008. Saya dari kelas B. Saya akan mempresentasikan materi tentang keamanan informasi, etika teknologi informasi, dan manajemen data. Sebelum melangkah ke materi, kita perlu ketahui dulu apa itu teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi merupakan seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi mencakup berbagai komponen penting seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, basis data, serta manusia sebagai pengguna dan pengelola sistem teknologi tersebut. Perangkat keras meliputi komputer, laptop, server, dan perangkat digital lainnya. Perangkat lunak meliputi sistem operasi, aplikasi pengolah data, dan sistem informasi. Jaringan komunikasi memungkinkan pertukaran informasi antar perangkat melalui internet maupun jaringan lokal. Semua komponen ini bekerja secara terpadu untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan bermanfaat. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Di bidang pendidikan, teknologi informasi digunakan untuk pembelajaran daring dan pengelolaan administrasi sekolah. Di bidang ekonomi, teknologi informasi mendukung perdagangan elektronik dan sistem keuangan digital. Di bidang pemerintahan, teknologi informasi digunakan dalam sistem pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat modern. Perlu kita ketahui juga mengapa penting mempelajari teknologi informasi. Mempelajari teknologi informasi sangat penting karena teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tanpa pemahaman yang baik, teknologi dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan data, kejahatan siber, dan penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Peserta didik dapat mengakses sumber belajar yang luas, menggunakan media pembelajaran interaktif, serta mengembangkan keterampilan digital yang dibutuhkan di masa depan. Guru juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan materi secara lebih efektif. Dalam dunia kerja, penguasaan teknologi informasi menjadi salah satu syarat utama untuk bersaing. Hampir semua bidang pekerjaan membutuhkan kemampuan menggunakan teknologi seperti pengolahan data, komunikasi digital, dan penggunaan sistem informasi. Oleh karena itu, mempelajari teknologi informasi dapat meningkatkan peluang kerja dan karir seseorang. Selain itu, pemahaman teknologi informasi membantu pengguna untuk bersikap lebih kritis dan bijak dalam menggunakan teknologi. Penggunaan yang memahami teknologi informasi tidak mudah tertipu oleh hoaks, penipuan online, dan berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materinya. Yang pertama, keamanan informasi. Apa itu keamanan informasi? Keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman yang dapat menyebabkan kerugian baik secara materi maupun non-materi. Informasi yang dilindungi dapat berupa data pribadi, data akademik, data keuangan maupun informasi penting lainnya. Keamanan informasi menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital. Informasi yang tersimpan dalam sistem digital sangat rentan terhadap pencurian, perusakan, dan penyalahgunaan jika tidak dilindungi dengan baik. Adapun tujuan keamanan informasi yaitu yang pertama, kerahasiaan. Menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak atau izin. Pelanggaran kerahasiaan dapat menyebabkan kebocoran data dan pelanggaran privasi. Yang kedua, keutuhan. Menjaga agar informasi tetap akurat dan tidak diubah tanpa izin.
Keutuhan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan terhadap data yang digunakan. Yang ketiga, ketersediaan yaitu memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pihak yang berwenang saat dibutuhkan. Gangguan ketersediaan data dapat menghambat aktivitas dan pelayanan. Adapun ancaman terhadap keamanan informasi yaitu yang pertama, serangan virus dan malware. Yang kedua, peretasan sistem dan akun. Yang ketiga, phishing dan penipuan digital. Keempat, kebocoran data akibat kelalaian pengguna. Dan yang kelima, penyalahgunaan akses oleh pihak internal. Ancaman-ancaman tersebut dapat menimbulkan dampak serius seperti kerugian finansial, rusaknya reputasi, dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Adapun upaya perlindungan keamanan informasi, yaitu upaya menjaga keamanan informasi meliputi penggunaan teknologi keamanan, penerapan kebijakan keamanan, serta peningkatan kesadaran pengguna. Pengguna harus menerapkan kebiasaan aman seperti menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan verifikasi 2 langkah, tidak membagikan data pribadi sembarangan, dan berhati-hati saat mengakses internet. Lanjut ke materi kedua, yaitu etika teknologi informasi. Adapun etika teknologi informasi adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi informasi. Etika ini berfungsi sebagai pedoman agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab, tidak merugikan orang lain, serta sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Dalam era digital, penyebaran informasi dapat terjadi dengan sangat cepat. Oleh karena itu, etika teknologi informasi sangat diperlukan untuk menjaga agar penggunaan teknologi tidak disalahgunakan dan tetap berorientasi pada kebaikan bersama. Pentingnya etika teknologi informasi yaitu kurangnya kesadaran etika dalam penggunaan teknologi informasi dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, dan pelanggaran privasi merupakan contoh nyata dampak negatif dari penggunaan teknologi tanpa etika. Dengan menerapkan etika teknologi informasi, pengguna dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Etika juga membantu membentuk karakter pengguna agar lebih bijak dan bertanggung jawab. Adapun prinsip-prinsip etika teknologi informasi yaitu yang pertama, kejujuran dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, tanggung jawab atas penggunaan teknologi. Yang ketiga, menghormati privasi dan data pribadi orang lain. Yang keempat, menghargai hak cipta dan karya intelektual. Dan yang kelima, menjaga sopan santun dalam komunikasi digital. Adapun contoh pelanggaran etika teknologi informasi yaitu yang pertama, menyebarkan berita palsu atau hoaks. Yang kedua, melakukan plagiarisme. Yang ketiga, cyberbullying di media sosial. Yang keempat, membocorkan data pribadi tanpa izin. Dan yang kelima, penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan digital. Pelanggaran ini dapat menimbulkan dampak sosial, moral, dan hukum. Kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu manajemen data. Adapun manajemen data adalah proses pengelolaan data secara sistematis agar data tersusun rapi, aman, dan mudah digunakan. Data merupakan aset penting yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Adapun tahapan manajemen data meliputi pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data adalah tahap awal dalam manajemen data. Pada tahap ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya. Data dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, survei, formulir digital, sensor, maupun sistem informasi yang sudah ada. Dalam pengumpulan data, penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Data yang tidak relevan
atau tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam pengolahan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, proses pengumpulan data harus dilakukan secara teliti dan bertanggung jawab. Yang kedua, penyimpanan data. Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah penyimpanan data. Penyimpanan data bertujuan agar data tersimpan dengan aman dan mudah diakses kembali saat dibutuhkan. Data dapat disimpan dalam berbagai media, seperti hard disk, server, basis data, maupun layanan penyimpanan berbasis cloud. Pada tahap ini, sistem penyimpanan harus dirancang dengan baik agar data tidak mudah hilang, rusak, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Pengaturan struktur folder, penanaman file yang jelas, serta pencadangan data secara berkala sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketersediaan data. Yang ketiga, ada pengolahan data. Pengolahan data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna dan bermanfaat. Pada tahap ini, data dianalisis, diklasifikasikan, disusun, dan diolah menggunakan berbagai metode atau aplikasi, seperti perangkat lunak, pengolah data dan sistem informasi. Hasil dari pengolahan data biasanya berupa laporan, grafik, atau informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengolahan data harus dilakukan secara akurat dan objektif agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Yang keempat, ada pengamanan data. Pengamanan data merupakan tahapan penting dalam manajemen data karena data sering kali bersifat rahasia dan bernilai tinggi. Pengamanan data bertujuan untuk melindungi data dari ancaman seperti pencurian, perusakan, kebocoran, dan penyalahgunaan. Pengamanan data dapat dilakukan melalui penggunaan kata sandi, enkripsi data, pembatasan hak akses, serta penggunaan sistem keamanan seperti firewall, dan antivirus. Selain itu, kesadaran pengguna dalam menjaga kerahasiaan data juga sangat berpengaruh terhadap keamanan data. Yang kelima, ada penghapusan data. Tahap terakhir dalam manajemen data adalah penghapusan data. Penghapusan data dilakukan terhadap data yang sudah tidak digunakan, tidak relevan, atau telah melewati masa penyimpanan. Tujuan penghapusan data adalah untuk menghemat ruang penyimpanan dan mencegah penyalahgunaan data lama. Penghapusan data harus dilakukan dengan cara yang aman agar data tidak dipulihkan kembali oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini penting terutama untuk data yang bersifat rahasia atau mengandung informasi pribadi. Tahapan manajemen data meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pengamanan, dan penghapusan data. Semua tahapan tersebut harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Manajemen data yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat, aman, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Peran manajemen data dalam organisasi. Manajemen data membantu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi risiko kehilangan data, serta mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan berbasis data. Adapun keterkaitan teknologi informasi, keamanan informasi, etika teknologi informasi, dan manajemen data, yaitu keempat aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Teknologi informasi menyediakan sarana, keamanan informasi melindungi data, manajemen data mengatur data, dan etika teknologi informasi mengatur perilaku penggunaan. Tanpa etika, teknologi dan data dapat disalahgunakan. Tanpa keamanan, data akan rentan terhadap ancaman. Oleh karena itu, penerapan keempat aspek tersebut harus dilakukan secara seimbang. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari presentasi tadi, teknologi informasi merupakan bagian penting dalam kehidupan modern. Agar teknologi memberikan manfaat maksimal, diperlukan pemahaman tentang keamanan informasi, etika teknologi informasi, dan manajemen data. Keamanan informasi melindungi data dari ancaman,
Etika teknologi informasi mengatur perilaku pengguna, dan manajemen data memastikan data dikelola secara rapi dan aman. Dengan penerapan yang tepat, teknologi informasi dapat mendukung pendidikan di dunia kerja dan pembangunan bangsa secara berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.